Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memulai ibadah Rabu Abu malam ini. Rabu Abu menjadi tanda dimulainya masa Prapaskah. Kita akan melakukan perjalanan rohani selama 40 hari. Perjalanan bersama Yesus menuju salib, menuju kematian yang akhirnya memberikan pengharapan akan kebangkitan hidup. Pada Rabu Abu, kaum beriman dengan menerima abu memasuki masa yang diperuntukkan bagi pemurnian jiwa. Tanda tobat ini yang berasal dari tradisi Alkitabiah dan melalui tradisi gereja sampai kepada kita, berarti bahwa manusia itu pendosa yang melakukan dosanya terbuka di hadapan Allah. Dengan demikian ia mengungkapkan kemauannya untuk bertobat, dibimbing pengharapan agar Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Malam ini kita berhimpun, meski secara daring, ini akan menandai mulainya perjalanan Prapaskah. Kita berhimpun untuk mengakui dosa dan kefanaan kita. Abu yang ditorehkan sebagai pengingat akan kefanaan dan dosa kita, jaminan pengampunan dan keselamatan dari Allah. Masa pandemi ini mengingatkan kita pada kerapuhan sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, belum bisa berjumpa secara fisik dan saling bersentuhan. Untuk itu di tengah kehangatan keluarga, perselisihan, ketegangan, dan kerapuhan, kita akan sama-sama melakukan pertobatan keluarga dan memohon belas kasihan Tuhan. Dengan saling mencinta dan mengampuni di dalam keluarga, kita akan saling menorehkan abu pada dahi antara satu dengan yang lain dalam anggota keluarga. Dan jika kita tinggal sendirian, maka kita dapat melakukannya, menorehkan abu pada dahi sendiri. Dan kita bisa menyatakan, aku berasal dari debu, atau aku milik Kristus. Mari kita hening sejenak. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Tidak ada satupun yang layak. Semua kita adalah orang-orang yang disempurnakan dan dilayakkan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dimulai oleh pemandu lagu. Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya.
Rasakan kasih-Nya yang merangkul kita, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Darah-Nya membasuh jiwa kita yang bercelah. Ku datang Tuhan padamu. Kini, mari kita mulai ibadah ini dengan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang hadir menembus ruang dan waktu bersama dengan kita. Biarlah dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kidung Jemaat 363 bait pertama. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita sebagai manusia yang penuh dosa dan keterbatasan ini mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapannya. Mari berdoa. Allah kehidupan, kami mengaku akan cara-cara kami berpaling dari kepenuhan hidup yang Engkau berikan. Allah Maha Kasih, kami mengaku akan kebencian dan iri hati yang kami pelihara dalam hati kami. Allah Maha Murah, kami mengaku akan keangkuhan, kesombongan, dan kemunafikan kami. Allah Maha Adil, kami mengaku akan keegoisan kami, sikap tidak mau mengalah dan mau menjadi nomor satu. Allah kedamaian, kami mengaku akan kekerasan hati dan tindakan kami, juga realitas kekerasan dunia kami.
Allah yang kudus, kami mengaku akan dosa-dosa kami, pemberontakan kami, penyelewengan kami, pelanggaran dan kesalahan kami. Dengarlah seruan kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih perlindunganku di bawah naungan sayap damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu dengan tak henti-hentinya ya Kristus. Ketika Engkau kembali melayakan kami umat-Mu untuk mengambil bagian dalam ibadah hari Rabu bersama dengan keluarga, terkhusus di hari Rabu Abu ini. Biarlah Engkau sendiri yang hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga lewat sabda-Mu kami tahu bahwa iman dapat mengalahkan dunia. Melalui sabda-Mu kami diperbaharui lagi, terutama dalam kehidupan rohani kami, untuk senantiasa memegang iman kami, kepercayaan kami kepadamu sampai nanti. Pakai hamba dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda-Mu yang merupakan petunjuk dalam kehidupan beriman kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pembacaan kita diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat dan kelima. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur ketika walaupun lewat media online, ya, kita sekalian bersama-sama boleh menikmati persekutuan bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing dalam rangkaian peribadahan Rabu Abu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rabu Abu ini sendiri merupakan sebuah tradisi gereja yang dimana dalam dunia Kristen Barat, ya, termasuk gereja-gereja beraliran Calvinis, ya, ibadah Rabu Abu atau dalam bahasa Inggris Ash Wednesday merupakan awal dalam rangkaian Prapaskah yang nanti akan berlangsung selama 40 hari sampai Kamis Putih siang. Nah, selama 40 hari inilah sebenarnya umat dipanggil untuk hidup bertarak. Bertarak dalam artian berpuasa dan juga menghindarkan diri terhadap keinginan-keinginan dan nafsu duniawi. Supaya apa? Supaya kita siap secara rohani untuk nantinya merayakan peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada biasanya sebutan Tri Hari Suci, begitu ya. Yang terkait di dalamnya ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Minggu Paskah. Nah, dalam rangkaian ibadah hari Rabu, Rabu Abu, ada sebuah tradisi atau ritual yang juga nanti akan kita bersama-sama lakukan, yaitu ketika kita sekalian, ya, akan menorehkan abu di dahi kita. Biasanya sebelum pandemi, penorehan abu ini akan dilakukan oleh seorang pendeta kepada jemaatnya. Namun karena pandemi, kita akan melaksanakannya antar anggota keluarga di dalam rangkaian ibadah ini, ya, atau juga bisa saja kita menorehkannya sendiri di dahi kita masing-masing. Nah, sambil menorehkan abu ada ucapan atau kalimat yang kita nanti juga akan sampaikan, yaitu dari Kejadian 3 ayat 19. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Dalam konteks itulah nanti kita akan masing-masing berkata, aku berasal dari debu, atau juga aku adalah milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari peristiwa penorehan abu ini tentu saja tidak terlepas dengan tradisi, sebuah tradisi Yahudi, yaitu ketika seseorang berkabung, ya, atau juga bersedih, ya, dia akan membubuhkan abu di atas kepalanya, atau bisa juga dia duduk di atas abu. Hal ini tentu saja sering kali kita baca, ya, di dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama. Bahkan juga kalau kita juga mengingat ada seorang tokoh Alkitab yaitu Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6, di sana ia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain itu tanda mengungkapkan tanda kedukaan atas dosa, pelanggaran, dan kesalahan, abu juga merupakan tanda pertobatan. Kita bisa lihat di dalam kisah seorang Daniel,
Daniel pasal 9 ayat 3 di sana dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi abu ini juga merupakan arti dari abu, makna kedua adalah tanda pertobatan dan sekaligus merupakan momen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara doa dan puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kaitannya dengan firman Tuhan di malam hari ini? Lewat bacaan sabda 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5, penulis Yohanes mengingatkan kepada kita sekalian di ayatnya yang keempat bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, dari ayat 4 ini kita sangat jelas diingatkan bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengaku bahwa kita pengikut Kristus, berarti kita sadar bahwa kita berasal dari Allah. Dan ketika kita berasal dari Allah, berarti sifat-sifat keduniawian itu haruslah sudah tidak ada lagi melekat dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Kalau kita berasal dari Allah, tentu saja hal-hal dosa, kemunafikan, iri hati, dendam, bahkan perselisihan dan persengkokolan tentang kejahatan itu juga seharusnya tidak ada dalam diri kita. Kalau kita berasal dari Allah, justru sebaliknya. Kita dilingkupi dan dipenuhi dengan belas kasih, kasih yang sempurna atau kasih agape, yang terlebih dahulu kita sudah terima daripada Allah ketika Ia terlebih dahulu mau mengampuni dosa dan kesalahan Bapak, Ibu, Saudara dan saya di atas kayu salib lewat pengorbanan putranya yang tunggal itu. Maka dengan kasih yang sama itu juga kita mau dan mampu mengasihi sekaligus mengampuni sesama kita. Nah, mari Bapak Ibu kita gunakan momen yang spesial ini untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Ingat, kita berasal dari Allah. Dan ada hal yang berikutnya di ayat 4b bahwa dikatakan di sana kita dapat mengalahkan dunia, dan dengan iman yang kita miliki kita dapat mengalahkan dunia ini. Karena apa? Godaan untuk serupa dengan dunia ini semakin kuat. Kalau kita tidak berpegang satu-satunya dan mengarahkan ke arah Kristus Yesus, maka kita akan terseret, kita akan terombang-ambing, bahkan kita mengikuti arus dunia ini. Nah, hal yang kedua yang juga kita maknai lewat bacaan sabda di hari ini, kita menyadari bahwa lewat penoraian abu kita adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Lihatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sekalian sampai detik ini juga masih bergumul akan pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak pernah tahu kapan ujungnya. Oleh sebab itu dalam kenormalan baru ini tentu saja kita harus berdamai dengan situasi yang ada, termasuk dengan penoraian abu ini, di mana kita tidak bisa lagi menerima torehan abu dari pemimpin gerejawi, tetapi sekarang kita akan menorehkan sendiri. Justru momen ini adalah mari kita maknai bahwa dengan kita menorehkan abu itu, kita menyadari bahwa aku ini rapuh, aku ini hanya berasal dari debu, dan tidak ada hal yang bisa kita sombongkan atau kita banggakan. Bahkan juga yang berikutnya, kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melakukan pertobatan secara komunal. Pertobatan dalam lingkup keluarga kita. Saling mengampuni, saling mengasihi, terbuka satu dengan yang lain.
karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Debu berarti kecil, debu berarti sementara, semu. Kalau debu kita tiup, itu cepat hilang. Nah, sama seperti dengan umur manusia atau kita sekalian, di mana kita terbatas. Oleh sebab itu, mari dalam rangkaian waktu yang Tuhan masih percayakan, mari kita memberikan yang terbaik, yang bisa kita buat, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai apapun yang Tuhan telah percayakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, janganlah kita menjadi sosok yang biasa-biasa saja, namun kita harus menjadi sosok yang luar biasa di mata Tuhan, yaitu kita memberikan dedikasi kita secara totalitas, waktu kita, diri kita, pemikiran, ide, gagasan kita, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena dengan beriman teguh kepadanya, kita dapat mengalahkan dunia. Dan yang terakhir, mari kita lihat kembali di ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini terkait dengan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika ada sebuah peristiwa Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapakah dirinya menurut pendapat mereka. Dan kemudian ada salah seorang muridnya yang bernama Petrus mengungkapkan pengakuannya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka dari pernyataan Simon ini, Yesus menilai bahwa Simon Petrus adalah sosok yang berbahagia. Mengapa dia disebut yang berbahagia? Bukan karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Bapakku di sorga. Dan di atas pengakuan yang dinyatakan Bapa di sorga ini, maka didirikanlah jemaat. Dan Allah maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita juga sama seperti Simon Petrus yang meyakini dan memberi pengakuan bahwa engkau Yesus yang adalah Mesias, Sang Penyelamatku, maka hiduplah satu-satunya mengabdi hanya kepadanya. Lepaskan kepercayaan-kepercayaan lain, mungkin saja kita masih mendua, ya. Ada Allah-Allah lain dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari bertobat. Kita fokus, hanya satu-satunya dialah yang utama dan terutama. Mari kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jadilah seorang yang sungguh-sungguh hidup benar di matanya. Maka suatu saat ketika Tuhan akan panggil kita, ataupun Dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung, kita sudah siap. Inilah aku Tuhan, umat-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita untuk senantiasa hidup benar di matanya. Ingatlah bahwa iman kita kepada Kristus dapat mengalahkan dunia ini. Selamat Hari Rabu Aku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki prosesi atau ritual penorehan abu. Oleh sebab itu, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, bahkan telinga kami, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara
dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan abu yang nanti kita akan oleskan di rumah masing-masing. Dengarkanlah penjelasan. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kepada kerapuan kita, dan kita juga akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatan di hadapan Allah dan sesama, baik di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, aku berasal dari debu, atau juga kita bisa mengatakan, aku milik Kristus. Mari kita bernyanyi. Mari berdoa. Kami yang datang saat ini ya Tuhan, menyadari
bahwa kami adalah debu, dan kami penuh dengan kerapuhan. Namun kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau melayakkan kami untuk menerima anugerah hidup sampai saat ini. Kami juga menyadari bahwa kami adalah umat yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, biarlah lewat prosesi penorehan abu ini Tuhan, kami menyesal atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau pun berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran kami yang sering kali kami perbuat, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Layakkan kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan sempurna, dengan takut akan Engkau, dan mengasihi Engkau serta mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan lewat sabda Tuhan, kami pun diingatkan bahwa iman dapat mengalahkan dunia. Kami semua adalah umat yang lahir dari Allah. Oleh sebab itu, kami tidak lagi mau berkompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan dosa ini. Layakkan kami Tuhan untuk dapat memperbarui diri kami, pertobatan yang sempurna, pertobatan yang sungguh-sungguh dapat kami lakukan saat ini sampai kekal Maranatha. Biarlah juga dalam kehidupan berkeluarga, antara anggota-anggota keluarga, kami masing-masing dapat saling memperbarui diri. Dan juga dalam kehidupan bersekutu, persekutuan serta jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban, kami juga diperbaharui. Kami menjadi pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan juga dimanapun Tuhan tempatkan kami dapat memberlakukan kasih-Mu. Masih panjang Tuhan rangkaian atas minggu-minggu Prapaskah yang akan kami masuki, dan hari Rabu Abu ini merupakan awal dari masa Prapaskah. Layakkan kami untuk hidup bertarak terhadap keinginan-keinginan dan nafsu dunia, sehingga secara rohani kami dapat dilayakkan untuk pada akhirnya nanti merayakan peristiwa Paskah yang adalah kebangkitan Kristus. Bapa Surgawi, Kau menyerahkan seluruh hidup kami yang penuh dengan kerapuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Bentuk dan pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan dalam kehidupan persekutuan. Kau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kami tahu rancangan-Mu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan biarlah ketika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Dan pertemukan kami kembali dalam persekutuan-persekutuan selanjutnya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap para hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian dalam pelayanan, baik presbiter
pemain musik kantoria, tugas multimedia, koster gereja, tenaga admin, dan juga setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati satu persatu hamba-Mu beserta dengan keluarga masing-masing. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu yang setia sampai akhir, apapun yang menjadi gumul juang dalam pelayanan, kami dapat memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk umat Tuhan, baik sektor pelayanan 1 sampai 4 serta simpatisan yang saat ini sedang menjalani peribadahan di rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati serta dengan orang-orang kekasih mereka untuk senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan berkati rangkaian peribadahan dan juga kegiatan sepekan ini. Tuhan juga mau berkati para pemimpin gerejawi kami, bahwa para pemimpin di lingkup daerah maupun sampai pusat, kiranya Tuhan juga mau memberkati orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang saat ini juga berjuang untuk bisa sembuh dari virus yang selama ini ada, yang juga kami tidak tahu kapan ujungnya. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami memohon segala pengampunan-Mu Tuhan atas salah dan dosa kami. Inilah seruan doa kami. Di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa, kami mengalaskan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 145 ayat 15 hingga ayat 16 yang menyatakan, "Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup." Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Perbuatan
Kami undang jemaat kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan yang ada pada diri kami, Tuhan. Itu semua adalah kemurahan Engkau, Tuhan. Dan kami akan mengembalikan kepada Engkau, Tuhan, khususnya untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Kiranya Engkau terima syukur hati kami dan persembahan kami, Tuhan, sehingga dikuduskan dan layak untuk Engkau terima. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Keluarga yang diberkati Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk kita mendengarkan sari warta ibadah keluarga Rabu 17 Februari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Ibu Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu Pendeta berikan bersama dengan keluarga. Begitu juga ucapan terima kasih kepada musik gereja, petugas multimedia yang bertugas pada streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kemudian untuk informasi ibadah, diberitahukan kepada kita bahwa ibadah hari Minggu yang dilaksanakan pada Minggu 21 Januari 2021 pada pukul 09.00 WIB adalah jemaat sektor pelayanan 1, jemaat sektor pelayanan 3, dan jemaat simpatisan. Saya ulangi, untuk ibadah hari Minggu di Tanjung Uban pada tanggal 21 Januari pada pukul 09.00 WIB itu diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 1, sektor 3, dan jemaat simpatisan. Sementara pada pukul 15.00 WIB akan diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 2. Dan untuk ibadah hari Minggu di Lagoy dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB, jemaat sektor 4 dan simpatisan di pos pelayanan Lagoy. Kemudian informasi kepada kita semua bahwa akan dilaksanakan sidang majelis jemaat khusus yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pada sore hari usai ibadah hari Minggu pukul 15.00 WIB. Dimohon kehadiran dari presbiter sekalian. Terima kasih. Demikian sariwarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Jemaat yang terkasih, lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati, sebagai ungkapan syukur bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang terkasih, ibadah Rabu Abu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.